Selamat sore teman-teman wartawan. Sehat semuanya kan? Nah, alhamdulillah. Baik, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan kita bersama bahwa setiap hari kita selalu melaksanakan daily brief untuk memberikan informasi terkini terkait penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini masyarakat yang menanyakan atau mencari informasi terkait dengan COVID-19 di DKI Jakarta berjumlah 3.892 orang. Sementara jumlah yang mengakses adalah 300 melalui 112 312. Saya sampaikan juga bahwa pada posisi sampai kemarin karena kita selalu tutup datanya adalah jam 6 sore, maka jumlah orang yang berada di dalam pemantauan adalah 98 orang. Jadi jangan rancu, ini adalah orang dalam pemantauan. Sementara jumlah orang dalam pengawasan pada posisi kemarin sore sampai jam 6 adalah 93 orang. Sementara juga kami sampaikan bahwa rumah sakit rujukan berjumlah 8 dan tentu saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang penting yang pada hari ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Baru saja Bapak Gubernur telah melaksanakan pertemuan dengan CEO dari berbagai perusahaan, juga dari pimpinan asosiasi-asosiasi bisnis, asosiasi perdagangan, asosiasi wisata, dan semuanya. Intinya adalah bahwa Bapak Gubernur ingin menyampaikan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai apa sih sebetulnya COVID, bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga dengan pemahaman ini diharapkan seluruh masyarakat, terutama tentunya yang diundang tadi, betul-betul memahami dan sama-sama berupaya untuk melaksanakan tugas menanggulangi penularan dari COVID-19 ini. Dan alhamdulillah, dukungan dari pihak-pihak yang diundang tadi sangat-sangat besar, bahkan hadir bersama kami dari Telkomsel, yang semula kami punya hotline, nomornya adalah 08138837 kemudian berkat bantuan Telkomsel sudah menjadi 10 line. Ini sekali lagi untuk memastikan bahwa tidak ada kendala dari masyarakat manakala mereka mencari informasi terkait dengan COVID-19. Jadi kita berarti sudah punya 112, 119, dan juga 081388376955 yang dengan 10 line. Saya yakin masyarakat yang menghubungi pasti akan terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua, kami tadi juga menyampaikan bahwa akan ada upaya-upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang keramaian banyak orang. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Beni selaku Ketua Tim Review. Tapi saya sungguh sangat berbahagia karena banyak sekali langkah-langkah proaktif dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang secara mandiri melaksanakan atau menunda kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan-bulan ini. Jadi kemarin misalnya PMI Jakarta Timur yang sedianya akan mengundang 20.000 PMR, palang merah remaja di Cibubur, 20.000 orang, mereka
dengan secara mandiri melakukan penundaan kegiatan ini. Demikian juga Parisada Hindu Dharma yang seharusnya akan melaksanakan pawe ogoh-ogoh pada hari Sabtu ini, dan juga ada upacara melasti yang berkaitan dengan nyepi yang akan dilaksanakan secara besar-besaran awalnya, kemudian yang untuk ogoh-ogoh dibatalkan, kemudian untuk acara melasti dilaksanakan di pura-pura yang tidak terlalu menimbulkan banyak pertemuan orang, jadi tidak dikumpulkan dalam satu area. Ini adalah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran masyarakat di DKI Jakarta yang tentu saja kami sangat apresiasi karena mereka menunjukkan concern yang luar biasa terhadap penularan COVID-19. Selanjutnya kalau ada hal-hal lain nanti akan dijelaskan dari Pak Beni, terutama berkaitan dengan review kegiatan-kegiatan, ya, terutama yang berizin tentunya, kemudian dari Ibu Deputi. Ini karena kemarin kan muncul banyak pertanyaan terkait dengan kereta api. Nah, nanti dijelaskan lebih detailnya, dan berikutnya juga saya mengundang dari Telkomsel untuk menyampaikan apa lebih detailnya lagi terkait dengan dukungan 10 lain ini. Kami persilahkan dari Telkomsel dulu. Terima kasih Pak Jaksu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari saya dengan Hasan Kurdi dari Telkomsel, pertama-tama mungkin kami ingin menyampaikan rasa prihatin juga dari perusahaan bahwa kita sedang mengalami epidemi yang selama ini tidak pernah kita alami. Oleh karena itu kami sangat concern sekali untuk menjadi bagian kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Pemprov maupun pemerintah pusat berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Hari ini alhamdulillah tadi sudah diserah terimakan ke Kepala Dinas Kesehatan yang diterima oleh Ibu Wakil 10 line tambahan untuk 1 line yang sudah dipergunakan dan sudah dipublish mungkin oleh Bapak dan Ibu semuanya sebagai salah satu call center yang dipergunakan oleh Pemprov DKI. Apa itu berbeda dengan yang sebelumnya? Itu kami menyerahkan 10 line ini bukan hanya nomornya saja, tapi juga sistem PABX kami berdasarkan GSM. Kami sebut namanya CloudX. Jadi fungsi dari CloudX ini sama dengan PABX yang biasa kita pergunakan di keseharian kita di kantor-kantor. Bedanya CloudX ini kita bisa nyambung dengan bisa ringing di 3 device yang berbeda. Bisa di fixed phone di kantor, bisa di handphonenya, kemudian bisa juga di laptopnya dari pengguna. Nah, kami siapkan tadi 10 line tersebut, sehingga ketika ada telepon masuk ke nomor yang sudah diberitakan sebelumnya, itu bisa dihandle secara bersamaan 10 nomor. Sehingga harapan kami dengan 10 nomor ini, pertanyaan ataupun concern dari masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini bisa lebih cepat penjelasannya. Nah, dan kelebihannya juga karena kita bentuknya perangkatnya itu handphone, nanti di posko di Dinas Kesehatan itu juga bisa dipegang oleh 10 agent yang mungkin dalam kondisi yang tidak harus menumpuk di satu tempat seperti kalau kita menggunakan PABX bentuknya fixed phone itu. Nah, ini kita harapkan hal ini bisa membantu penanggulangan, paling tidak meredam penularan yang terjadi dari COVID-19 ini. Selain tersebut mungkin kami coba sampaikan juga bahwa kami juga mensupport pemerintah pusat untuk karantina di Pulau Sebaru, di Kepulauan Seribu, di mana kami menyiapkan juga di sana penguatan sinyal. Hanya ada penguatan sinyal untuk di daerah sana. Kemudian juga kami siapkan juga
beberapa nomor beserta data yang sudah kami siapkan untuk bisa dipergunakan pelanggan atau masyarakat yang datang untuk diobservasi dulu di Pulau Sebaru. Kemarin untuk tahap pertama itu ada sekitar 200 yang kita siapkan dan akan kita teruskan sampai berapapun yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengobservasi masyarakat yang harus masuk ke Pulau Sebaru dulu. Ya, mungkin itu saja dari kami. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Asisten, Bu Asisten, Bu Deputi. Saya menyampaikan bahwa telah terbit keputusan Sekda nomor 11 tahun 2020 tentang tim review perizinan dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penyebaran coronavirus disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Ketuanya saya dari PTSP, kemudian hal yang baru yang berbeda dari biasanya proses perizinan adalah melibatkan dinas kesehatan dan juga Polda terkait hal ini. Secara garis besar dengan terbitnya ini maka izin-izin semua permohonan izin baik yang sudah masuk, yang akan dilaksanakan sudah terbit izinnya maupun yang baru masuk akan dilakukan review untuk menilai resikonya. Penilaian resiko, bentar, lihat contekan nggak apa-apa ya. Penilaian resiko utamanya adalah dilihat dari rasio kepadatan, keramaian seperti apa, jumlah peserta, jenis kegiatan seperti apa, venue dan layout acara, setting acara, asal panitia, performers dan pengunjung. Berdasarkan review maksimal 7 hari akan diterbitkan hasil rekomendasi apakah pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditunda, lanjut dengan risiko tinggi maupun lanjut dengan risiko rendah. Secara garis besar seperti itu, dan beberapa acara sampai dapat kami sampaikan bahwa sampai April permohonan yang sudah masuk PTSP baik yang sudah terbit maupun sedang proses sekitar 30 kegiatan. Demikian mungkin yang bisa cukup Pak. Selamat sore. Sudah ada beberapa yang menghubungi saya terkait dengan data-data yang sudah dikeluarkan oleh Pemda, termasuk yang menyebar secara tidak formal kemarin di media massa terkait dengan peta persebaran penderita positif corona. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 prinsip yang digunakan oleh Pemda dalam melakukan pengendalian corona atau COVID-19. Pertama, responsif, kedua, urgent, dan ketiga, faktual. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, Pemda melakukan tentunya menggunakan data-data yang kami punya untuk dilakukan modeling, simulasi, untuk memitigasi lebih lanjut. Seperti misalnya menggunakan data riwayat kontak dengan pasien positif, menggunakan data gejala-gejala yang dialami, ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri dan sebagainya, termasuk umur. Kami gunakan untuk melakukan modeling dan hasilnya juga teman-teman sudah membaca bahwa kami menemukan kemungkinan positif lebih besar terjadi pada mereka yang punya kontak erat dengan pasien positif corona. Kemudian kita juga temukan bahwa batuk itu sangat kuat gejalanya di penderita yang positif corona. Kami juga temukan bahwa untuk saat ini mudah-mudahan tidak terjadi sebaliknya, bahwa masih banyak terjadi di pemukiman yang bukan pemukiman kumuh. Pak Gubernur juga sudah menyampaikan kemarin, kita ingin memitigasi jangan sampai penularan terjadi ke yang lebih luas.
akan lebih bahaya kalau masuk ke wilayah padat penduduk karena sirkulasi udara yang tidak bagus, penduduk yang dalam kondisi yang rumah yang tidak baik, tidak punya fasilitas di rumah untuk melakukan self karantina dan sebagainya. Kemudian kami melakukan simulasi. Jadi terkait dengan peta yang kemarin beredar tentang jalur kereta api, itu bukan persebaran virus di kereta api yang terjadi sekarang, bukan. Itu adalah hasil dari pemetaan jalur transportasi umum khususnya untuk KRL dan MRT yang kami kemudian overlay dengan data-data potensi persebaran, karena teman-teman juga tahu persebaran ada di Depok, ada di Kemang dan sebagainya. Itu kami lakukan untuk melakukan mitigasi lebih lanjut supaya tahu apa yang akan kita kerjakan dengan lebih baik lagi. Kereta api juga sudah menyampaikan kemarin informasinya mereka tetap melakukan protokol secara lebih baik lagi, melakukan proteksi yang lebih baik terhadap penumpangnya, dan tentunya semuanya transportasi umum melakukan protokol seperti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi bukan persebaran corona di jalur kereta api Depok Jakarta seperti yang disampaikan ada di media sosial. Itu saja barangkali Pak Catur dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang berikutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa mohon dari teman-teman untuk selalu merujuk ya kepada sumber informasi yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena ada beberapa mungkin sudah dengar di WhatsApp yang banyak sekali informasi-informasi seperti ini, yang ini adalah hoax. Sehingga mohon untuk selalu kalau ada informasi-informasi apalagi yang berhubungan dengan Pemprov DKI Jakarta dikonfirmasikan ke Pemprov DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Beni selaku Ketua Tim Review, bahwa beliau menyebutkan 7 hari. Sekali lagi 7 hari itu adalah waktu maksimal. Tapi karena ini kita berbicara dalam kondisi yang kecepatan menjadi bagian paling penting, saya harapkan nanti tim review akan bekerja 1 hari sudah tuntas. Itu yang ingin kita kejar ya. Jadi jangan ditulis 7 harinya, karena 7 hari itu adalah maksimalnya. Tapi kami berjanji untuk ngebut ya, kalau perlu lembur ya, karena di sini kata kuncinya adalah kecepatan di dalam merespon. Sehingga harapan kami akan tuntaskan setiap permohonan 1 hari sudah tuntas. Cukup ya? Sekian, terima kasih. Hanya Pak, yang dekat aja Pak dulu Pak. Stakeholders, ada ID, kemudian ada ahli paru untuk yang nantinya akan dijadikan sebagai masukan untuk pemutusan apakah nanti izin keramaian ini ditiadakan atau seperti apa. Bagaimana hasilnya Pak? Sudah, justru tim review maupun himbauan terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh itu adalah berdasarkan hasil diskusi, hasil masukan yang dilaksanakan dengan pada saat itu hari Senin malam. Jadi kita Senin malam di ruang Rapim sampai hampir jam 10 malam Mas. Ada perkumpulan dokter paru Indonesia, ada ahli epidemiologi, ada dari Universitas Indonesia dan banyak ahli, ada dari rumah sakit asosiasi rumah sakit di DKI Jakarta tanggal 9. Nah, dari diskusi itulah kemudian itu dijadikan dasar di dalam rangka kita menetapkan tim review sekaligus juga untuk standar kriteria penetapan izin-izinnya. Karena dari izin itu nanti setelah direview oleh tim akan menghasilkan 3. Yang satu adalah dibatalkan, yang satunya adalah ditunda, yang satunya dilanjutkan tetapi dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi. Salah satunya misalkan ada tes untuk thermal gun. Yang kedua, ada dokter yang memastikan ada keberadaan di situ.
3, ada data yang berkaitan dengan riwayat orang, ya, baik sebagai peserta maupun yang hadir di tempat itu. Jadi kira-kira itu hasilnya, ya. Ada lagi? Saya Pak. Pertama, kan tadi kan dari Pemprov DKI sudah melakukan pertemuan dengan seluruh pengusaha. Nah, dari pertemuan itu apakah dari pengusaha sendiri akan memberikan insentif kepada masyarakat perihal adanya corona di Jakarta khususnya? Itu pertanyaan. Maksudnya insentif apa? Mungkin insentif berupa Apa? Intinya insentif atau bantuan dari pengusaha untuk masyarakat. Oh, dukungan maksudnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah sejauh ini sudah berapa banyak kegiatan-kegiatan yang tidak diberikan izin oleh Pemprov DKI atau mungkin yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI. Kemudian kedua dan ketiga adalah bahwa semalam itu Pak Anies Baswedan mengatakan. Coba jangan terlalu ini kok suaranya nggak terlalu jelas. Semalam dalam acara Mata Najwa kan Pak Anies Baswedan mengatakan kalau misalkan dalam 2 minggu ini tidak ditindak di peristiwa kejadian corona di Jakarta ini kemungkinan akan mengakibatkan sekitar 6.000 yang terkena corona. Kalau nggak salah seperti itu, dan kemudian katanya Pak Anies Baswedan akan melakukan skenario terburuk. Nah, dari Pemprov DKI sendiri seperti apa sih skenario terburuk itu yang akan dilakukan? Itu terima kasih. Oke. Terima kasih. Yang pertama adalah yang berkaitan dukungan. Kita justru tadi sampaikan sangat mengapresiasi karena banyak sekali dukungan-dukungan yang diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat. Ya, pada saat itu juga saya sampaikan tadi Eijkman misalnya sudah memberikan dukungan pada kita dalam hal untuk terkait kebutuhan laboratorium misalnya. Kemudian juga tadi misalkan sudah saya sampaikan ada dukungan dari Telkomsel berkaitan dengan penambahan lain. Ada juga misalnya dukungan dari mitra-mitra DKI Jakarta yang selama ini bekerja sama untuk ikut menayangkan, mempublikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi corona. Jadi tadi salah satu misalnya ada Asosiasi Pusat Perbelanjaan, itu justru secara proaktif dan itu sangat kita apresiasi, menyatakan bahwa Asosiasi Pusat Perbelanjaan di DKI Jakarta akan dengan senang hati ikut mempromosikan berbagai bahan-bahan promosi, sosialisasi, edukasi dan sebagainya melalui tayangan-tayangan video, melalui ruang-ruang yang bisa dijadikan sebagai bahan promosi. Ini semuanya dimaksudkan agar masyarakat betul-betul memahami ya, dari hal-hal yang sederhana tetapi justru sangat bermanfaat di dalam rangka mengurangi penularan dari COVID-19 ini. Yang berkaitan dengan perizinan mungkin Pak Beni bisa ditambahkan. Jadi untuk seperti Pak Asisten tadi sampaikan bahwa himbauan kami untuk melakukan penundaan kegiatan direspon oleh beberapa pihak dan itu sangat baik. Untuk kegiatan-kegiatan acara musik yang mengundang pihak luar umumnya sudah dengan sendirinya membatalkan 3. Kemudian terakhir adalah terkait dengan kemarin Persebaya lawan Persija, itu juga ditunda kan? Ditunda ya, bukan dibatalkan, ditunda. Dan kami terus berkoordinasi dengan Polda untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang resikonya tinggi. Itu aja. Jumlahnya Pak berapa Pak? Kalau yang besar sudah 4 ya, tapi ditunda ya, bukan dibatalkan. Yang ditunda. Dan yang bersangkutan juga menunda dengan ini dengan sukarela juga, kurang lebih seperti itu. 4 apa itu Pak? Apa ya Pak? Baik, teman-teman wartawan semuanya ya, saya kira untuk hari ini cukup. Karena kalau nanti semuanya saya sampaikan hari ini, maka besok nggak ada lagi daily brief ya. Sekian, terima kasih ya semuanya ya. Yuk.